Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Saat ini bersama saya Pendeta Ardi Tulus Arianto, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu berharap hanya padanya. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, kita akan berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami percaya itu semua terjadi di dalam rancangan Tuhan dan di dalam teriring berkat dari-Mu. Juga untuk setiap pengalaman yang kami alami, kami yakin dan percaya Tuhan pun juga hadir memberkati serta menganugerahkan cinta atas kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami datang membawa syukur kami untuk setiap anugerah-Mu itu. Dan dalam syukur kami, dalam setiap ketakjuban kami akan kuasa-Mu, kami bersama hendak merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong kami, dan biar Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami di dalam kami merenungkan dan melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Ayub pasal 37 ayat 21 sampai dengan 24. Ayub pasal 37 ayat 21 sampai dengan 24. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita menurut Ayub. Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berembus maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan, yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Beberapa hari yang lalu mungkin Bapak Ibu, Saudara dan Saudara semuanya juga mendengar berita tentang penemuan stalagmit dan stalaktit di proyek pembangunan jalan atau JJLS di daerah Pelajan, Gunung Kidul. Ditemukan sebuah stalagmit dan stalaktit yang itu katanya sudah jutaan tahun terbentuknya. Tetapi yang menariknya adalah meskipun itu sudah terbentuk sangat lama di daerah itu, yang mungkin juga banyak orang tinggal di atasnya, melalui atasnya, tetapi ternyata ada gua yang tidak diketahui sebelumnya dan baru terbongkar baru ketahuan ketika proyek ini dijalankan. Dan ternyata ini membuktikan, memperlihatkan bahwa ternyata pengetahuan kita tentang area atau tentang tempat yang mungkin sudah tidak asing bagi kita pun juga terbatas. Ada hal-hal baru yang tidak kita ketahui tentang suatu hal, tentang suatu tempat, termasuk penemuan stalaktit dan stalagmit ini yang mungkin menjadi sangat heboh, menjadi sangat ramai karena orang penasaran sampai akhirnya katanya ditutup supaya tidak mengganggu jalannya proyek tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fenomena ini memperlihatkan bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Ini memperlihatkan bahwa apa yang kita tahu itu sangatlah terbatas. Banyak hal di dunia ini yang tidak kita ketahui tentang sesuatu yang terlihat. Apalagi tentang sesuatu yang tidak kita lihat, yaitu tentang Allah. Dalam bacaan kita pada saat ini, dikatakan bahwa ada sebuah nasihat dari Elihu kepada Ayub. Ketika waktu itu, Ayub sedang bergumul, ia sedang kemudian debat dengan Allah begitu tentang fenomena yang ia alami ketika ia harus kehilangan segalanya dan menderita dengan sangat mengerikan. Dia kemudian menyalahkan Tuhan, ia kemudian membenarkan dirinya dan sebagainya. Dan kemudian Elihu ini mengatakan bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Allah.
Terbukti dikatakan di ayat 21 sampai 24 tadi, ketika Allah itu punya kekuasaan yang dahsyat, Allah punya kekuasaan yang luar biasa yang tidak bisa diselami oleh manusia. Tetapi menariknya adalah ketika Allah hadir di dalam kekuasaannya itu, yang tidak dipahami oleh manusia, yang pikiran kita itu tidak mungkin bisa menembus setiap ruang-ruang yang dimiliki oleh Allah. Setiap lapisan-lapisan tentang diri Allah, kita pasti tidak akan bisa menembusnya seutuhnya. Karena Allah tentu memiliki sebuah kemisterian. Nah, di dalam kemisteriannya itu Elihu menekankan kepada Ayub atau mengingatkan kepada Ayub bahwa ini loh, Allah itu adalah sosok yang luar biasa. Allah itu adalah sosok yang dahsyat. Di dalam penderitaan yang engkau alami, bukan malah engkau harusnya menyalahkan Allah, bukan malah engkau membenarkan diri terhadap fenomena itu. Dan kemudian, oh saya benar, Allah yang salah. Bukan itu yang harus kita lakukan, kata Elihu. Tetapi sebaliknya, justru di dalam penderitaan, di dalam persoalan pergumulan yang kita alami, ada harus rasa kita atau diri kita, pikiran kita, itu kembali memunculkan pengharapan kita di dalam Allah. Karena apa? Di ayat 21 dikatakan bahwa di situ dikatakan seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berembus maka bersihlah cuaca. Dan dari sebelah utara dikatakan Allah datang dalam kemuliaannya. Kendati pun mungkin dalam kehidupan kita punya pergumulan dalam berbagai hal gitu. Yang seolah-olah kehidupan kita menjadi sangat gelap, kehidupan kita menjadi sangat mendung, kita tidak mengerti fenomena apa yang terjadi dalam pengalaman kita. Kita tidak tahu kenapa ini terjadi dalam perjalanan hidup kita. Kenapa bukan orang lain yang mengalami, kenapa harus kita yang mengalami. Ketika kita terus memikirkan itu, mungkin kita akan ketemu pada satu titik buntu, pada jalan buntu, di mana yang kita tahu adalah tentang sebuah ketidaktahuan. Yang kita temukan adalah tentang sebuah ketidakpahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Elihu mengingatkan kembali bahwa di dalam mendung itu, di dalam pergumulan yang gelap itu dalam kehidupan kita, Allah punya kuasa untuk kemudian membersihkan cuaca itu menjadi terang di dalam kehadirannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ketika kita menghadapi pergumulan kita pun juga menaruh setiap pengharapan kita kepada Tuhan. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sudah menghidupi itu. Tetapi ini menjadi pengingat kita kembali bahwa dikatakan juga bahwa yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami besar kekuasaannya dan keadilannya, tetapi dalam kebenarannya ia tidak menindas. Di dalam setiap fenomena mungkin keburukan yang kita alami, pergumulan yang kita alami, bukan menjadi sebuah penghakiman Allah atas kehidupan kita, tetapi justru menjadi sarana untuk kita bisa semakin dekat dengan Dia, untuk kita bisa semakin berpengharapan dengan Dia dan senantiasa mengandalkan Dia. Karena Elihu juga mengingatkan Ayub bahwa orang yang mengaku dirinya hikmat, orang yang mengaku bahwa dirinya memiliki hikmat, diabaikannya. Dan mungkin seringkali kita juga merasa bahwa, oh, saya itu pintar, saya itu berhikmat, saya itu punya segalanya, saya bisa melakukan apapun. Tetapi di dalam kemahakuasaan Allah, kesombongan kita akan orang yang memiliki hikmat itu merasa dirinya berhikmat, justru Allah mengabaikannya. Sebaliknya, Allah justru mengulurkan tangannya kepada setiap kita yang mau dengan kerendahan hati kita menyandarkan dan menaruh setiap pengharapan kita padanya. Terutama dikala kehidupan kita mungkin penuh dengan kabut yang tebal dan kabut yang gelap. Dan Ibu, Bapak, Saudara dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam setiap momen juga ada yang mengatakan bahwa orang yang mengaku bisa atau orang yang mengaku dirinya tahu sebenarnya adalah orang yang paling tidak tahu. Kata filsuf begitu. Orang yang menganggap dirinya tahu itu sebenarnya adalah orang yang sama sekali tidak tahu. Termasuk juga orang yang menganggap dirinya berhikmat. Jangan-jangan kalau kita menganggap diri kita berhikmat, mengalahkan pengharapan kita dan mengalahkan keberseraan kita kepada Tuhan, kita adalah sebenarnya
orang-orang yang jauh dari hikmat. Oleh karena itu, mari senantiasa andalkan Tuhan. Mari senantiasa berharap pada Tuhan. Karena kabut yang tebal bisa dibersihkannya kalau kita mau menyerahkan diri dalam kerendahan hati, bukan kesombongan akan hikmat yang kita punya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan pergumulan kita, ataupun juga kabut yang tebal yang mungkin saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa. Kami menjalani kehidupan kami seringkali bukan hanya berjumpa dengan terang, tetapi kami juga berjumpa dengan kabut yang begitu tebal, dengan cuaca yang begitu buruk, yang mungkin mengombang-ambingkan kami, bahkan mungkin terkadang terasa menghancurkan hidup kami. Tetapi ajar kami Tuhan, untuk bukan hanya mengandalkan hikmat yang kami punya, tetapi ajar kami untuk senantiasa berserah hanya kepadamu. Karena kami tahu, pengetahuan kami terbatas, hikmat kami pun terbatas. Yang tidak terbatas adalah kuasa-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa berharap dan senantiasa menggantungkan hidup kami hanya ke dalam kuasa-Mu. Saat ini ya Kristus, kami bersama hendak menyerahkan juga berbagai pergumulan yang kami punya. Kami yang mungkin saat ini punya pergumulan-pergumulan dalam hidup kami yang tidak kami mengerti, yang tidak kami pahami. Tetapi biarlah Engkau yang hadir menolong kami. Di dalam ketidakmengertian kami, kiranya kuasa kasih-Mu boleh menguatkan kami. Sehingga meskipun kami tidak memahami persoalan yang kami alami, tetapi biarlah Engkau yang membantu kami, Engkau yang menolong kami, untuk kami bisa menyelesaikan pergumulan-pergumulan kami. Ya Bapa, saat ini pun kami juga secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan proses pemulihan kesehatannya. Secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Naladipa Anasera, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Dinugroho, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana Putri, Bapak Wiwit Iman Suparjan, juga Ibu Windari Subagio. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dalam pergumulan kesehatan mereka. Satu yang kami yakini Tuhan, di dalam setiap proses yang saudara-saudara kami ini jalani, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan akan senantiasa hadir dan tercurah dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, yang saat ini memasuki masa lansianya. Mungkin mereka mengalami pergumulan oleh karena fisik yang semakin menurun, ataupun juga kekuatan yang terbatas. Tapi biarlah cinta kasih-Mu boleh hadir bagi saudara-saudara kami ini, bagi orang tua kami ini. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Mercangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Buti Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, kedamaian dan sukacita dari-Mu boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga menyerahkan untuk berbagai hal kegiatan kami bersama di dalam persekutuan kami, ataupun juga dalam kehidupan kami bersama dalam rangka bulan keluarga ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya biarlah dalam menghayati bulan keluarga ini, kami boleh menemukan makna keluarga yang lebih dalam lagi, sehingga itu boleh membangun kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau serahkan Tuhan seluruh doa kami, seluruh pergumulan dan syukur kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.